Kira-kira apa yang bakal terjadi jika Indonesia lolos ke Piala Dunia? Bayangkan ini, timnas Indonesia dinyatakan resmi lolos ke Piala Dunia. Bendera merah putih berkibar di panggung sepak bola terbesar di dunia. Supporter Indonesia membanjiri stadion dan seluruh rakyat Indonesia bersatu dalam euforia yang luar biasa. Tapi apa dampaknya bagi sepak bola dan masyarakat kita? Apakah ini akan mengubah sejarah sepak bola Indonesia? Yuk kita bahas. Bab 1. Euforia nasional yang tak terbendung. Kalau Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia, bisa dipastikan seluruh negeri akan berpesta. Mulai dari jalanan yang penuh dengan konvoi supporter, televisi yang terus menyiarkan berita timnas, sampai tren merchandise timnas yang bakal laris manis terjual. Orang-orang yang biasanya cuek dengan sepak bola juga bakalan ikut heboh. Suasana mungkin akan seperti SEA Games 2011 atau AFF 2010. Tapi ini jauh lebih besar ya, karena yang kita bicarakan ini levelnya Piala Dunia. Bab 2. Peningkatan drastis minat sepak bola. Kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia, pasti akan meningkatkan minat masyarakat terhadap sepak bola. Bisa jadi banyak anak-anak yang mulai terinspirasi untuk menjadi pesepak bola profesional. Akademi sepak bola yang telah dibuka itu juga bakalan makin kebanjiran peserta. Sekolah sepak bola juga akan semakin berkembang dan investasi di dunia sepak bola pun akan semakin besar yang masuk. Ini bisa menjadi titik balik perkembangan sepak bola Indonesia menuju era emasnya. Bab 3. Ekonomi dan industri sepak bola yang akan meledak. Jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia, bukan cuma sepak bola, tapi juga ekonomi juga akan terdongkrak. Sponsor bakal berdatangan, merchandise resmi akan laris manis terjual, dan perusahaan lokal mungkin akan mulai berani mensponsori timnas lebih besar. Piala Dunia juga bisa membuka peluang Indonesia untuk dikenal di dunia internasional. Kalau performa timnas Indonesia memuaskan, bisa jadi banyak pemain-pemain kita yang dilirik klub-klub luar negeri. Ini akan menjadi peningkatan kualitas di timnas Indonesia untuk jangka yang panjang. Bab 4. Perubahan besar di Liga Indonesia. Kalau Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia, kualitas Liga 1 dan 2 bisa jadi ikut terdongkrak karena klub-klub itu akan lebih serius membina pemain muda, dan investor asing juga mulai tertarik untuk berinvestasi di klub-klub Indonesia. Selain itu, Federasi Sepak Bola juga akan dituntut untuk menjadi lebih profesional. Sistem kompetisi, infrastruktur, dan pembinaan pemain harus lebih serius agar prestasi ini bisa berkelanjutan. Bab 5. Apakah Indonesia bisa berprestasi di Piala Dunia? Nah, ini menjadi pertanyaan penting. Lolos di Piala Dunia sudah luar biasa, tapi apakah Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara kuat seperti Brazil, Jerman, atau Argentina? Jujur saja, kalau menurut saya saat ini level kita masih jauh dari mereka. Tapi jangan lupa, banyak juga kok tim kuda hitam di Piala Dunia yang pernah mengejutkan dunia. Misalnya seperti tim Korea Selatan pada 2002 atau Maroko pada 2022 yang berhasil melangkah jauh meskipun tak diunggulkan. Nah, kalau Indonesia bisa membangun tim dengan strategi dan persiapan yang matang, siapa tahu kita bisa membuat kejutan juga ya, dan menjadi kuda hitam gitu. Tapi kalau misalnya udah bisa lolos aja itu udah termasuk prestasi yang sangat membanggakan ya teman-teman, karena ya kita udah lama banget ya, mungkin cuma sekali kita lolos ke Piala Dunia, yaitu pada saat nama Indonesia masih Hindia Belanda dulu. Kesimpulan, lolosnya Indonesia ke Piala Dunia akan menjadi momen bersejarah yang mengubah sepak bola kita selamanya. Ini bukan sekedar prestasi, tapi juga momentum kebangkitan. Sekarang pertanyaannya, apakah ini bisa kita wujudkan? Apakah kita siap membangun sepak bola yang lebih profesional untuk bisa bersaing di level dunia? Dan apakah pemain-pemain naturalisasi kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita untuk bisa bermain di Piala Dunia? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Mungkin itu aja video kali ini tentang apa yang bakal terjadi kalau Indonesia sampai lolos ke Piala Dunia. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, share, dan juga channelnya di subscribe. Kalau masih ada pertanyaan, kritik, atau saran, tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan. Kita ketemu di video selanjutnya.